Para sekalian, silakan bersimak bagian yang disampaikan oleh Bapak Wali kepada Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wah ilal huda wad dalalah 'alal khair wan nasihah lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammul muhimmat fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa rahmatika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala si masih ngicanin kesempatan, kesehatan serta keafiatan sehingga lek kalam niki kalam selesai terakhir lek bulan Rajab 1443 Hijriah. Icanina kita bau bareng-bareng kumpul lek majelis ini, majelis yang penuh dengan keberkahan insyaallah. Mudah-mudahan kehadiran tali tahun ini datang redan Allah Ta'ala itu selaku amin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahang tipa baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tipa selepu keluarganya beserta para sahabat-sahabat nasi mulia. Ikhwan rahimakumullah, malam niki tiang menjadi badal atau pengganti yang seharusnya si epen jadwal Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Hudari LC MSY, akan tetapi beliau pada malam ini masih berada di luar desa atau ada kesibukan tersendiri yang tidak bisa beliau tinggalkan sehingga tiang yang menggantikan beliau. Untuk mengisi waktu pada kesempatan niki tiang mencoba untuk mengingatkan kita bersama terkait apa yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau menyampaikan bahwa lidah adalah nikmat yang agung. Bentuknya kecil, tapi akibat yang ditimbulkannya sangat besar. Dengan sebab lidah, banyak di antara kita yang bertengkar dengan orang tuanya. Dengan sebab lidah, banyak terjadi perceraian antara suami istri. Dengan sebab lidah, persatuan dan kesatuan bangsa bisa terkoyak. Dengan sebab lidah, banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Dengan sebab lidah, kehancuran terjadi di muka bumi ini. Lidah bentuknya kecil, akan tetapi bisa membawa mafsadah yang sangat besar apabila tidak kita jaga dengan baik. Sehingga di dalam sebuah hadisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man adman ma baina lihyaihi au baina rijlaihi adman lahul jannah," atau kama qala Rasul. Saya bau jaga apa si arak le antara semet barang baukna, maksudnya adalah menjaga lidahnya dan menjaga apa yang ada di antara pahanya, maksudnya menjaga kemaluannya. Adman lahul jannah, maka aku jamin orang tersebut masuk syurga. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan main, ikhwan rahimakumullah.
Hanya sebab kita menjaga lisan, Rasul sampai memberikan garansi kepada kita, memberikan jaminan agar kita senantiasa masuk surga. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan jaminan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jagalah lisan kita. Jangan sampai kita berbicara sebelum berpikir, saring dulu baru melakukan sharing. Baik secara langsung kita berbicara atau secara tidak langsung. Secara tidak langsung dalam arti kita menulis baik dalam bentuk status ataupun komentar di media sosial. Semuanya ini adalah kaitannya dengan lidah. Sekali lagi yang ingatkan kepada kita semua, saring dulu baru kita melakukan sharing. Jangan sampai ucapan kita berpengaruh menimbulkan mafsadah yang besar yang mengkoyak-koyak keutuhan bangsa kita, keutuhan bermasyarakat kita, keutuhan kebersamaan kita dalam kehidupan beragama. Ikhwan rahimakumullah, kita maklumi bersama apa yang pernah diucapkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud ketika beliau mendaki Gunung Safa. Ketika beliau berada pada puncak Gunung Safa, beliau memegang lidah beliau dan menyatakan, "Wahai lidah, berbicaralah engkau jika ada manfaatnya, dan janganlah engkau bergerak untuk berbicara jika menimbulkan kejelekan atau mafsadah." Konsep dalam hukum agama adalah meninggalkan mafsadah lebih diutamakan dari berbuat maslahah. Artinya ketika kita berucap yang sekiranya menimbulkan kemudaratan, ucapan kita itu tujuan kita untuk kemaslahatan dan jelas menimbulkan kemudaratan, maka yang terlebih baik adalah jangan sampaikan kemaslahatan itu demi menjaga jangan sampai terjadi kemudaratan. Kita lihat bersama ikhwan rahimakumullah apa yang terjadi pada akhir-akhir ini dalam kehidupan berbangsa kita. Kita mendengar bersama, walaupun itu adalah potongan video yang terjadi pada tahun 2020 yang diupload kembali dalam bentuk potongan pada tanggal 1 Januari tahun 2022 yang lalu. Sebuah video yang dengan jelas di situ menyebutkan kalimat yang tak pantas. Atau sedikit kita mensitir, mudah-mudahan ini dalam kebaikan, menyebutkan di situ ada kata-kata tain acong. Kemudian dilanjutkan kembali dengan apa yang terjadi dalam minggu ini. Wah tain acong, malak arak gong acong gogok. Semuanya ini adalah tetap kumberja ini acong doang tersebut. Wah taina malak gonggongan anjingnya. Semuanya ini terjadi karena lisan yang tak terkendali, sehingga niat hati ingin mengatakan hal yang baik untuk kemaslahatan, tapi tanpa pertimbangan menimbulkan mafsadah yang besar itu yang tak dipertimbangkan, maka dampaknya adalah seperti yang kita lihat pada akhir-akhir ini, termasuk pada minggu-minggu terakhir ini. Ikhwan rahimakumullah, dalam berbuat baik, dalam menilai sebuah hukum atau menghukumi sesuatu, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Ini yang menjadi acuan kita bersama. Sesuatu itu baik, iya, baik pada dasarnya, tapi ketika kita laksanakan belum tentu menjadi baik. Sunnah Rasulullah memang itu yang dianjurkan oleh Rasul, tapi tidak semua sunnah baik untuk kita laksanakan. 3 hal yang menjadi barometer untuk kita bisa menilai untuk kemudian melakukan sesuatu tersebut. Yang pertama, kita perlu melihat akibat yang akan ditimbulkan dari ucapan atau perbuatan kita.
mun kira-kira apa si gen puniang ataupun gen tegawe ina nimbulang hal si lenge, maka dendek puniang ya walaupun ina kalimat bagus. Mun sekiranya menimbulkan kebaikan, maka katakan atau lakukanlah. Ini yang menjadi standar pertama yang harus menjadi ukuran kita dalam melakukan atau mengucapkan sesuatu, akibat yang ditimbulkan. Yang kedua, ikhwan rahimakumullah, yang menjadi standar ukuran kita adalah bagaimana cara pelaksanaan atau cara kita melakukan pekerjaan tersebut atau cara kita mengucapkannya. Walaupun kira-kira kena wah akibat mun tepuniang atau mun tegawe sopok pegawian sino, lagu caran temuniang ya sambil tebek kemi nasihatin dengan, maka yang terjadi bukan kebaikan yang kita dapatkan, tapi itu menjadi sebuah keburukan. Dan yang tadinya menjadi sunnah Rasul berubah menjadi larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang menjadi ukuran dalam kebaikan itu adalah ikhwan rahimakumullah, alasan kita mengucapkan atau melakukan sesuatu, alasan dan motivasi atau tujuan kita melakukannya. Tiga hal ini menjadi ukuran dalam sebuah perbuatan. Jadi dendek sekedik-kedik sunnah Rasul, atau seperti yang disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Junaidi lek kalam selesai dulu si nejak Pak Haji Rusdi gen gondrong. Walaupun dia mengatakan itu adalah bagian dari sunnah Rasul, ingat dek ne selepuk sunnah Rasulna bagus tegawe kembali indang lek diri te masing-masing. Tiang gagah ruan tiang mun tiang gondrong kena pada gagah teh. Ikhwan rahimakumullah. Jadi walaupun sunnah Rasul, tidak selamanya sunnah Rasul ini baik dilakukan oleh semua orang. Di antara contoh sunnah Rasul juga Pak Haji Muhammad Junaidi bagus le yang gawe sunnah Rasul beristrikan dua, lebih dari satu. Belum tentu dengan si lain bau isi nah. Sehingga sunnah Rasul itu tidak semua orang wajib sekedik-kedik gara-gara sunnah wajib kepada gawe kembali indang malak le diri te dengan ukuran yang tiga tadi, yaitu yang pertama adalah akibat yang ditimbulkan dalam pelaksanaan sunnah Rasul tersebut, yang kedua cara melaksanakan sunnah Rasul, yang ketiga adalah alasan dan tujuan kita melakukannya. Ini yang menjadi ukuran sesuatu itu baik. Walaupun itu baik, belum tentu hasilnya baik. Kembali ukur dari tiga hal tersebut. Oleh karenanya ikhwan rahimakumullah, melalui kesempatan ini kita perlu untuk introspeksi diri, kepada jaga diri te pemuni te, begitu juga nesi pada girang bermedia sosial. Jaga jangan sampai berkomentar atau membuat status yang sekiranya mengakibatkan banyak hal yang tidak baik atau menimbulkan hal-hal yang mafsadahnya lebih besar daripada maslahahnya. Sehingga dalam kesempatan ini tiang atas nama Ketua Presidium Gempa ingin juga menyampaikan itu pada selepuk, karena sempat viral di media sosial apa yang pernah kita lakukan pada waktu kepada melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang kemudian perwakilan diminta untuk bertemu. Di waktu bertemu tersebut, tiang atas nama Ketua Presidium Gempa menyatakan munde nerespon apa sih jari tuntutan te sampai tanggal 20 Februari, maka tiang menyatakan waktu itu kita akan mengadakan aksi di depan Yayasan Markas As-Sunnah Lombok Bagi Nyaka dengan membawa massa sebanyak 2 juta orang.
Yang kemudian ini disampaikan kembali oleh Ustaz Haji Muhammad Zahidi Akmal di hadapan pelunggu Sami peserta aksi di waktu Islamic Center, apa yang kami sampaikan di depan Sekda Nusa Tenggara Barat. Yang kebetulan apa yang disampaikan khusus oleh Ustaz Haji Muhammad Zahidi tersebar di media sosial dan menimbulkan banyak salah persepsi. Padahal di sana udah jelas kalimatnya, lagu dengan si baca ya si dengar ya, kebetulan ia kurang akal. Mbempot yang kurang akal, dengan jelas-jelas di situ disampaikan batas waktu untuk pemerintah daerah sampai tanggal 20 balu. Kumbena ampokna sebarang bahwa gente pada nyerang dekat tanggal 20 balu. Nauzubillah min zalik. Ini adalah kerjaan iblis laknatullah. Dengan blok ini singene okatna. Dengan jelas kita mengatakan batas waktu untuk pemerintah daerah sampai tanggal 28. Ya karena ya kurang akal sehingga ngenokat dengan muni lain sinanapsirin ya yang lahin diri pada berjaga. Ini yang perlu kita pahami bersama. Yang pada bagus-bagus si indang, bagus-bagus si ngaji diri dende entah lancarang baca Quran doang lagu ndek teji isina dende meripih paseh elak teduang baca Quran lagu membersihkan hati kita tidak kita lakukan. Lalu apa yang akan kita lakukan ikhwan rahimakumullah? Kita tidak akan melakukan aksi apapun. Tiang tegaskan atas nama Ketua Presidium Gempa dek naara demo, walaupun tiang menyatakan gente demo nang markas itu tidak akan kita lakukan. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang salah sehingga tidak boleh. Walaupun niat bagus dendek tenggawe kesalahan. Walaupun kita difitnah, biarkanlah orang dengan si nganggap diri bagus jalanang sunnah, karena wah jalanang sunnah bawok barang selena kentot terdoa. Si penting pahami bahwa mereka adalah akalnya kontak dan selena doang kentot. Jadi yang akan kita lakukan ikhwan rahimakumullah, kita akan melakukan hearing atau audiensi ke DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Insya Allah jemaah le jalur rebut yang sendiri yang akan menghadap menyerahkan surat ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Barat yang ada di Jalan Udayana, Mataram. Surat audiensi, dan mengenai kapan audiensi itu akan berlangsung kita serahkan sepenuhnya ke DPRD yang menentukan. Sehingga pelunggus yang perlu sampaikan tiba pelunggus kami yang tekankan dede pada terpengaruh oleh isu apapun, jaga lisan untuk tidak berkomentar, biarkan dengan nakutang lindo Indonesia kita tetap gawe apa sih menjadi pegawaian terbilang jelo dendek kenrumu dengan ada proses yang lebih baik, yang lebih elegan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz bertanya, pertanyaan yang sebenarnya dua, tapi alhamdulillah yang pertama sudah terjawab tadi tentang Menteri Agama yang membiasakan suara azan dan menggunakan anjing. Nah, sebelum ada kiat seperti itu beredar perbedaan Kementerian Agama tentang pembatasan waktu bunyi doa. Nah, itu kami minta pakai pandangan Pak Ustaz sebagai tokoh agama tentang pembatasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terkait dengan pembatasan suara, volume suara loudspeaker, tergantung kita melihat dari sisi mana.
Kalau dalam disiplin ilmu tasawuf memang pembatasan ini harus, karena setiap pekerjaan yang sekiranya kita mengganggu orang lain, misalkan ngene angkun tengeji lek deriki tapi di luar mengganggu orang yang sedang melakukan ibadah yang lain di tempat yang di luar masjid, itu pun menjadi salah. Bahkan lek tiang pribadi berkali-kali melihat yang demo di Masjid Darussalam, demo PHBI terutama. Kumbekna karena terutama ini taraweh, mohon maaf niki. Ini kita bicara kenyataan. Khususnya lek taraweh beberapa kali fakta di beberapa musola karena terlalu belik suara loudspeaker waktu sholat taraweh, suara luarnya, sehingga ketika tutup surat Al-Fatihah le masjid waladdallin amin tele masjid le beberapa le santren-santren terkadang ia dik mantutuk petihana makmumna terpengaruh itu suara loudspeaker yang di masjid, sehingga imamna dik mantutuk waladdallin yo amin duluan. Jadi ini yang perlu diatur memang, sehingga memang ini perlu yang sampaikan juga hal yang sangat bagus pengaturan. Jadi jangan sekadar nurut melente doang walaupun itu kebaikan, khususnya dalam sholat sehingga tetap dengerin munte mara contohnya mohon maaf le masjid teniki waktu sembahyang dengan suara dalam ini kan dah jelas, atau perkecil volume luarnya atau tidak terganggu dengan situasi di nang masjid le santren tan sembahyang dia terganggu isi suara masjid, justru bisa menimbulkan dosa. Ini dalam disiplin ilmu tasawuf. Kalau dalam ilmu dakwah beda lagi. Maka semakin kegiatan ngaji, kegiatan hal yang lain-lain itu kita perbesar, itu semakin bagus. Terutama sekali khususnya suara azan memang tidak ada yang perlu untuk kita perkecil dalam disiplin ilmu apapun. Kalau suara azan harus memang diperbesar. Disunnahkan memperbesar suara azan karena suara azan yang terdengar sampai batas berapa radius kilometer suara azan itu terdengar, apapun yang mendengar baik dari benda hidup atau benda mati akan menjadi saksi nanti di akhirat tentang azan kita. Maka disunnahkan agar seleke luwek dengan makhluk Allah yang mensaksikan kita berazan, maka perbesar sebesar-besarnya suara azan. Berbeda kalau hal-hal yang lain, kasus sholat berjamaah memakai speaker luar, itu yang perlu memang ada pengaturan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sesuai dengan pengertian dari Bapak Wali Sebelum, jadi alasan kita menyampaikan sesuatu itu walaupun kira-kira bisa tersinggung perasaan orang, kita harus sampaikan apakah kaitannya dengan hadis yang mengatakan bil haq walau kana murran. Sampaikan sesuatu itu walaupun pahit, apa kaitannya dengan alasan dari yang disampaikan oleh Bapak Wali dari terkait dengan yang disampaikan dari alasan yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadis denara hadis salah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu atau melakukan sesuatu dengan jelas Allah menjamin di dalam Al-Qur'an, bukan atas dasar hawa nafsu. Akan tetapi luwek le antara itu ndek memahami hadis. Kita hanya tekstual, belum mau mengkaji secara kontekstualnya. Qulil haqqa walau kana murran, katakan hal yang baik walaupun itu pahit bagimu. Artinya kita harus mendakwahkan ajaran kebaikan ini, tapi jangan main hantam saja. Perlu cari lagi metode-metode yang terbaik. Metodologi dakwah ini yang harus kita kuasai. Walaupun itu pahit nanti mendapatkan tantangan, semakin kita dengan metode yang terbaik, maka tantangan itu akan semakin bisa kita minimalisir. Dan memang itu sakit bagi diri kita karena prosesnya lama.
sampaikan, walaupun itu pahit. Ada saatnya memang harus kita main hantam saja, harus kita menyinggung, tapi kondisi tertentu kita tidak boleh dengan apa arahnya, harus dengan metode-metode dakwah yang ada, sehingga seperti para waliullah, para penyebar agama Islam zaman dulu dengan aneka macam metode dakwah. Contohnya yang kita warisi, yang kita temui pada zaman tesimangkin untuk mendakwahkan peristiwa Isra Mi'raj, metode dakwahnya ngaraang nyair atau baca hikayat. Ini bagian dari metode dakwah. Membaca kitab kisah Isra Mi'raj dengan metode arak tukang membaca, arak tukang ngartian. Ini semua bagian dari metode saja. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ini amanah harus kita tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di antara jamaah ini Ustaz, jamaah saling menilai. Nah, ketika imam itu mengucapkan sebelum Allah Akbar, jamaah pada mengingat umat dan sampai di belakang imam ini. Ini maka ini diusulkan oleh Pak Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena luar dari tema, alhamdulillah diizinkan. Jadi terkait mengenai shaf, mengatur shaf waktu untuk sembahyang berjamaah ini bukan hukumnya fardu, tapi sunnah muakkadah. Ini khusus kita di mazhab Syafi'i. Dengan batasan-batasan tertentu, misalkan imam nikilek mimbar, kemudian makmum saya telebat, kemudian imam lek dekat lawang tahun saya lagu masih di area masjid ini, maka sah jamaahnya. Bilang bucu tok jamaah kanggu timak dek nolak rapat lalu, walaupun jarak 10 meter dek semeter mara sering ngaturnya si pemerintah, dan jarak 10 meter lagu masih dalam lingkungan masjid, maka tetap sah jamaahnya, salat berjamaahnya. Bagaimana kalau terkait dengan merapikan saf harus rapat? Itu terkait dengan keafdalan salat. Sawu sufufakum fa inna tasyatas sufuf min tamamis salah. Lurus dan rapatkan saf salatmu, karena lurus dan rapatnya itu bagian dari tamamis salah, kesempurnaan salat. Jadi searan sempurna ini bersekasarnya bersejamaah kita mete pahalana tono. Namun temete sahna sembahyang berjamaah, timak bilang bucu tok jamaah jarak 5 meter sah salat berjamaahnya, tapi di narak keutamaannya, artinya pahalanya masih dipertanyakan 27 derajat ini. Mun temelep 27 derajat atau pahalanya rapatang saf. Ketika imam nganasawu sufufakum masih salang inte, nah yang datang pahami apa maksud salang inte ini. Generali lebih imam. Generali lebih imam. Nah, terkait mengenai generali le saf pertama, ikhwan rahimakumullah, saf paling utama le dengan meme adalah saf paling pertama selek mudin imam, sehingga seandainya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya tahu keutamaan sapoto julu ini, orang akan berebutan melihat lek sapoto julu, maka pasti akan diadakan undian atau mau lek sap pertama. Lagu kombe nampak pada nginte dina lek julu ini tanda dengan blok. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang disediakan. Mari masalah tema yang diangkat adalah mengenai masalah lisan, bahayanya lisan. Lisan adalah harimau. Ketika kita bahas
positif dan ada negatifnya. Di sini yang ingin saya tanyakan, terkadang ketika kita ngomong kita sering selio lidah, sering membuat orang tersinggung dengan omongan-omongan kita secara kita tidak menyadari atau secara kita tidak sengaja. Nah, dalam hal ini kita sadar, kita cepat mengucap istighfar. Tetapi dalam hal ini kita belum sempat meminta maaf kepada orang yang merasa tersinggung dengan ucapan yang kita lontarkan atau dengan ucapan yang kita ucapkan. Apakah istighfar sudah termasuk atau bisa mewakili permintaan maaf kita kepada orang yang bersangkutan atau kepada saudara yang merasa tersinggung dengan ucapan yang kita ucapkan, walaupun itu pada dasarnya tanpa kita tidak sengaja atau yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketika ucapan te menyinggung perasaan atau menggores luka di hati orang yang mendengar, maka kita berkewajiban untuk meminta maaf. Kita searan manusia ini aran jaela ini darat tolang nah. Terkadang niat hati ingin menghibur, tapi yang terjadi justru terjadi ucapan yang terpeleset, menyebabkan orang lain tersakiti. Itulah perlunya kita beristighfar. Jangan sampai kurang istighfar kita dari 100 kali sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam lagu menebau 100 kali istighfar itu per waktu salat, karena Nabi sedikit-dikit beliau beristighfar. Lagu itu beristighfar hanya sedikit. Itu memang perbedaan kita dengan Nabi. Sedikit-dikit beristighfar, kalau kita beristighfarnya sedikit. Terkait dengan ketika terlanjur, selain kita meminta ampun kepada Allah atas ketidakmampuan kita menjaga diri dari dosa, kita juga perlu untuk melakukan permohonan maaf kepada orang yang tersakiti hatinya. Walaupun dalam konsep keilmuan Islam yang diwajibkan itu adalah memaafkan, meminta maaf itu disunnahkan, yang wajib itu memaafkan. Jauh lebih baik pahalanya memaafkan daripada meminta maaf. Kenapa? Karena yang namanya memohon maaf ini tanpa diminta, apalagi diminta, di situ kita harus menurunkan ego kita. Nah, ego ini yang berat pada diri seseorang. Dek kuasalah, apalagi dia nangin maaf enak-enakan kan kumaafak. Inilah yang menyebabkan pahala terbesar atau fadilah keutamaan yang sangat besar ketika kita mampu memaafkan seseorang. Berbeda dengan meminta maaf, hanya sedikit saja memohon, kata-kata minta maaf bisa saja mengurangi rasa bersalah kita, sehingga memang ini salah satu kesalahan ajaran dengan toate. Kalau saya mohon maaf sedikit mengatakan ini sedikit ada kesalahan, melakukan kesalahan sedikit diajarkan untuk segera minta maaf, sehingga yang terjadi apa? Banyak kalangan sekarang mempolitisir kata maaf. Wah, jelas-jelas salah, gampang sekali mengklarifikasi dan mohon maaf. Hanya sekedar ucapan klarifikasi dianggap sudah selesai masalah. Ini gara-gara karena terlalu cepat minta maaf, selesai sudah masalah. Ini ajaran dari dulu. Yang harus kita tekankan di sini adalah bukan menekankan minta maafnya, tekankan bagaimana cara kita belajar bersama untuk bisa memaafkan dalam segala hal. Sehingga ketika kita minta maaf jangan sekedar hanya melalui media sosial, jangan klarifikasi anggap selesai masalah, tapi iringi kata permintaan maaf itu dengan tindakan nyata memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Jangan sekedar ucapan memohon maaf tanpa tindakan menyakiti hati saudara kita masih tetap dilakukan. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wali atas kesempatan yang sudah diberikan. Seringkali kita menemukan lidah tak berguna.
Bagaimana hukumnya orang tidak bisa menjaga lidahnya yang keluar orang tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf memperjelas kembali pertanyaan, mudah-mudahan kena. Hukum dengan si tidak mampu menjaga lidahnya. Ya. Ikhwan rahimakumullah, ketika kita membicarakan lidah, sebelum Tiang menjawab ini, Tiang ceritakan salah satu kisah dari tokoh sufi. Mohon izin agak panjang agar benar-benar kita memahami. Seorang tokoh sufi tersebut meminta kepada pembantunya untuk membelikan sepotong daging ke pasar, bagian daging yang paling banyak manfaatnya. Belikanlah ke pasar untukku bagian daging tubuh hewan yang paling banyak manfaatnya. Kemudian dia diberikan uang. Tidak lama kemudian ia datang membawa sepotong daging yang ternyata adalah lisan atau lidahnya kambing. Tak berselang lama dia memerintahkan sang pembantu kembali untuk mencarikan bagian tubuh dari binatang yang paling banyak mudaratnya, paling banyak bahayanya. Tak lama kemudian sang pembantu tersebut datang dari pasar membawa lidah dari kambing. Sang tuannya bertanya, kenapa dari kemarin lidah, sekarang pun lidah? Dijawablah oleh sang pembantu, lidah ketika mampu kita jaga untuk benar-benar untuk melakukan hal yang manfaat, untuk berzikrullah dan berkata yang terbaik, maka yang paling banyak manfaatnya adalah lidah. Begitu juga ketika kita tidak kontrol lidah kita, maka lidah ini akan lebih banyak mudaratnya dari yang lain. Inilah bagian tubuh terpenting pada diri kita. Sehingga ketika kita tidak mampu menjaga lidah kita, sebagaimana yang sering dalam 27 malam sudah kita dengarkan para pujangga kita menceritakan betapa dahsyatnya siksaan dengan tidak mampu menjaga elaknya. Akankah kita tidak mampu atau belum bisa untuk merenung bahwa ternyata siksaan dari Allah gara-gara salah dalam bicara, salah menjaga lisan, tidak mampu menjaga lisan, dosanya betapa dahsyatnya di akhirat kelak. Sehingga benar-benar bagaimana kita manfaatkan lidah ini untuk benar-benar dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah semata-mata untuk mengabdi kepadanya, bukan untuk melakukan hal yang lain selain pengabdian. Maka lisan pun adalah fungsinya untuk pengabdian kepada Allah. Sehingga yang perlu kita lakukan pada lisan ini, perbanyak biasakan lisan kita untuk menyebut asma Allah, berzikrullah, dan memperbanyak menyebut nama, menyebut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata lain bersalawat kepada nabinya. Dengan membiasakan lisan ini dalam perkataan-perkataan yang terbaik, membaca kalimat-kalimat thayyibah, maka lisan ini insya-Allah akan sulit tergelincir kepada perbuatan atau ucapan yang salah. Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah dalam mengontrol lisan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang senantiasa diridai oleh Allah dan dimasukkan ke dalam golongan min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Wallahu taala a'lam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah Hasbunallah
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal